Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an ayyuhal ikhfa fillah, tulab santri kelas 7 MGW Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di hari Rabu kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan KBM online kita, khususnya di mata pelajaran An-Nahwu. Baik, insya Allah materi kita materi pokok ya, yaitu contoh penerapan isim terhadap bentuk-bentuk i'rab. Ini semacam kesimpulan umum atau hasil umum dari materi-materi sebelumnya yang pernah kita pelajari, tapi terkait dengan isim ya. Di antaranya isim mufrad, isim mutsanna, isim jamak dengan bagian-bagiannya. Baik itu yang mufrad mudzakkar, mufrad tapi laki-laki, atau mufrad muannas perempuan. Begitu pula dengan mufrad mudzakkar, mutsanna mudzakkar, mutsanna muannas. Kemudian juga terkait dengan isim jamak beserta bagian-bagiannya. Jamak mudzakkar salim khusus untuk laki-laki, jamak muannas salim khusus untuk perempuan, dan juga jamak at-taksir yang bukan bagian dari jamak mudzakkar salim ataupun jamak muannas salim. Kemudian i'rabnya, ini pertemuan kemarin ya, ada rafa, ada nasab, ada aljar. Rafa nanti isimnya disebut dengan marfu, nasab isimnya disebut dengan mansub, jar isimnya disebut dengan al-majrur ya. Jadi kalau kita ingin melanjutkan ya, adik-adik usahakan harus memiliki minimal di benak kalian apa itu gambaran isim mufrad, apa itu isim mutsanna, apa itu isim jamak beserta jenis-jenisnya. Ya jamak mudzakkar salim, ya jamak muannas salim, ya jamak taksir. Tapi kalau nanti belum paham, nanti khawatirnya ketika Ustadz lanjutkan nanti justru memberatkan ya. Karena ini semacam kesimpulan dari apa yang kita pelajari, isim mufrad, mutsanna, jamak, kita terapkan terhadap bentuk-bentuk i'rab. Sedangkan kita tahu bentuk-bentuk i'rab itu perubahan huruf akhir, harokat akhir di suatu isim atau suatu kata dalam bahasa Arab ya. Dan ia memiliki 3 bagian, marfu, mansub, majrur ya. Maka sebelum kita mulai, dibuka dulu kitabnya atau bukunya halaman 55, dan nanti walaupun kalian belum misalnya menangkap penjelasan Ustadz ya, nanti boleh disimak kembali materi-materi sebelumnya, dimulai dari isim mufrad sampai mutsanna sampai jamak beserta bagian-bagiannya ya, agar nanti ketika di materi ini ya, penerapan ini kalian paham. Baik, kita mulai. Di sini ada di bagan atau diagram ini sebelah kanan ya, yang mufrad mudzakkar, al mufrad muannas, al mutsanna al mudzakkar, al mutsanna muannas, jamak mudzakkar salim, jamul muannas salim, jamak taksir, ada 7 kurang lebih isim ya. Dan dibedakan mana yang mudzakkar laki-laki, mana yang muannas ya. Begitu pula bagian atas itu yang penerapannya terhadap bentuk-bentuk i'rab, mana yang marfu, mana yang mansub, mana yang majrur. Jadi sudah dikategorikan seperti itu. Tujuannya apa kita mempelajari ini? Agar kita tahu bagaimana cara kita membaca. Oh ini mufrad dibaca marfu, oh ini mufrad dibaca mansub, ini mufrad dibaca majrur, sampai jamak taksir yang dibaca marfu, mansub juga majrur. Karena apa? Penerapan diaplikasikan ya. Kita mulai yang pertama, al-mufrad al-mudzakkar. Ingat, mufrad itu tunggal, satu. Contohnya kata rajulun. Contohnya kata rajulun. Kedudukannya sebagai marfu, maka jaa rajulun. Kemudian dia kedudukannya sebagai mansub yang dikenai pekerjaan atau objek, maka menjadi ra'aitu rajulan. Kemudian yang ketiga, kedudukannya didahului atau diawali dengan huruf jar. Ingat, huruf jar jumlahnya banyak. Pernah kita pelajari bersama di awal-awal pertemuan ya.
semester 1. Maka tolong diingat kembali materi-materi dasar seperti itu agar nanti ke depan kita bisa memahami dengan sempurna, dengan baik ya. Maka menjadi marortu birojulin. Perhatikan kata rojul di sini ya, rojul seorang laki-laki. Dia nanti harokatnya berubah. Kalau harokat berubah, artinya juga berubah. Ja'a rojulun, telah datang seorang laki-laki. Ro'aitu rojulan, aku melihat seorang laki-laki. Marortu birojulin, aku telah bertemu atau aku telah berpapasan dengan seorang laki-laki. Perhatikan kata rojulun, dia berubah-berubah harokatnya sesuai dengan kedudukan. Kedudukan di sini i'rab. Kalau marfu ja'a rojulun. Fokus di kata rojulun ya. Huruf terakhir lam, rojulun dhammah tanwin. Yang kedua mansub menjadi ro'aitu rojulan. Ro'aitu rojulan. Ya, tandanya apa? Fathah tanwin. Yang ketiga majrur, maka marortu birojulin. Majrur itu biasanya tandanya kasroh tanwin. Fokus di kata-kata rojul. Perubahan dari rojulun ke rojulan ke rojulin ini disebut dengan i'rab. Kalau rojulun kedudukannya sebagai marfu, ya isim marfu karena dia pelaku, subjek. Kalau rojulan sebagai mansub, isim mansub karena dia sebagai yang dikenai pekerjaan atau objek. Kalau yang ketiga majrur karena dia diawali dengan huruf jar, ya. Jadi ini penerapannya. Kalau marfu dibaca jaa rojulun. Berarti rojulun di sini isim mufrad mudzakkar marfu. Ditambahkan ya, ditulis keterangannya. Rojulan, ro'aitu rojulan. Berarti kata-kata rojulan di sini isim al mufrad al mudzakkar mansub. Yang ketiga, marortu bi rojulin. Kata-kata rojulin di sini karena diawali dengan bi maka menjadi majrur. Berarti kata-kata rojulin di sini bisa kita katakan isim al-mufrad al-mudzakkar al-majrur. Jadi gitu ya. Insya Allah bisa diterima ya, bisa ditangkap ya. Isim mufrad mudzakkar kedudukannya marfu, contohnya ja'a rojulun. Mufrad mudzakkar mansub, contohnya ro'aitu rojulan. Mufrad mudzakkar majrur, contohnya marortu birojulin ya. Mengingat karena kita masih dalam KBM online ya, kita maksimalkan seadanya dulu. Nanti ketika sudah offline tatap muka bisa kita prioritaskan ya adik-adik dengan menggunakan papan tulis ya. Keterangan yang lebih detail. Nah, kita terbatas, kita sampaikan ala kadarnya dahulu. Intinya agar kalian bisa paham gambarannya ya. Jadi ini semacam penerapan, bukan yang dihafal, bukan, tapi pemahaman. Kemudian yang kedua, kalau tadi mufrad mudzakkar itu laki-laki, rojulun, rojulan, rojulin, seorang laki-laki. Sekarang yang al-mufrad al-mu'annas, perempuan. Contohnya di kitab ini tolibah, seorang santri perempuan. Maka ja'at tolibatun, telah datang seorang santri perempuan itu. Ro'aitu tolibatan, telah datang, aku telah melihat santri perempuan itu. Marortu bi tolibatin, aku telah bertemu dengan santri perempuan itu. Kata-kata tolibatun, tolibatan, tolibatin itu sama, dia berubah-berubah, tidak tetap. Itu namanya i'rab. Ya, tapi perubahannya tergantung pada kedudukannya. Sebagai rofa, sebagai nasab, atau sebagai jar. Isimnya dinamakan marfu, mansub, majrur. Maka bisa kita katakan ja'at tolibatun, telah datang seorang santri perempuan. Kata-kata tolibatun di sini isim al-mufrad al-mu'annas al-marfu. Kenapa marfu? Karena dia tandanya dhammah tanwin, kedudukannya sebagai pelaku atau subjek ya, detailnya seperti itu. Yang kedua, ro'aitu tolibatan. Fokus ke kata tolibatan. Kata-kata tolibatan di sini isim ya.
Namanya isim al-mufrad, al-muannas, al-mansub. Mansub karena tandanya fathah tanwin. Yang ketiga, marartu bi thalibatin. Aku telah bertemu atau berpapasan atau berjumpa dengan seorang santri perempuan. Fokus di kata thalibatin. Maka thalibatin di sini namanya isim al-mufrad, al-muannats, al-majrur. Kenapa majrur? Karena tandanya kasroh tanwin ya. Jadi memang i'rab ini sebetulnya bukan materi kalian kelas 7, tapi tidak apa-apa kita mengambil faidah ya. Kita mengambil faidah jika nanti ke depan adik-adik punya gambaran, oh penerapannya seperti ini, perubahan harokat akhir dari yang rojulun bisa menjadi rojulan, bisa berubah lagi menjadi rojulin. Begitu pula dengan tolibatun, bisa berubah menjadi tolibatan dan juga bisa menjadi tolibatin. Itu namanya i'rab. Tapi diterapkannya dari isim, dan isim itu jenisnya banyak. Ada mufrad tunggal, musanna ganda, jamak itu jamak lebih dari 2. Dan dalam bahasa Arab dibedakan lagi mana yang mufrad mudzakkar, mana yang mufrad muannas ya. Sekilas tampaknya agak sulit ya, rumit. Ini dibeda-bedakan, ini bagian-bagiannya banyak. Tapi kalau kalian paham, optimis dulu, pelan-pelan, menyimak dari awal sampai akhir, insya Allah bisa. Ya. Karena apa? Ada kesungguhan di situ, kesungguhan belajar. Nanti membentuk semacam pola pikir yang baik, ya. Membentuk semacam apa? Pemikiran yang logis, terutama untuk kalian adik-adik santri kelas 7 MGW Putra. Seperti itu. Saya cukupkan dulu ya sampai di isim mufrad, mudzakkar dan muannas. Tolong istilah-istilah seperti mufrad ini diulang kembali. Kemudian di pertemuan sebelumnya kata-kata rafa, nasab, khafad juga diingat kembali ya. Rafa itu kedudukannya, nasab juga kedudukannya, jar juga kedudukannya. Tapi kalau yang marfu, mansub, majrur itu isimnya. Maka tadi Ustadz mengatakan contoh ja'at thalibatun, ra'aitu thalibatan, marartu bi thalibatin. Kata-kata thalibatun dia isim mufrad, betul, tapi lengkapnya isim mufrad muannas marfu. Ra'aitu thalibatan, aku telah melihat seorang santri perempuan. Thalibatan di sini isim, betul. Jenisnya apa? Isim mufrad muannas mansub karena thalibatan tandanya fathah tanwin. Begitu pula dengan yang ketiga, marartu bi thalibatin. Kata-kata thalibatin di sini isim, iya betul. Tapi materi kita sudah bukan isim lagi, lebih diperjelas. Dia isim mufrad muannas majrur. Karena majrur tandanya kasroh tanwin, sebabnya apa? Didahului oleh huruf jar yaitu bi. Ya, seperti itu dulu. Kita dua atau mungkin 3. Setelah itu kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. 2 ini digaris bawahi, kita sampai di pembahasan al-mufrad, al-muannas, baik kedudukannya sebagai marfu, mansub juga majrur. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.